وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم بل طبع الله عليها بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa kufrihim bi ayatillah wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minun fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana itu hukumnya ya kan?
Matobi atau asli karena alif mati sebelumnya baris fathah. Nakok Qalqalah Surah berapa? 4. Ada 5. Baju di pokok. Nakok dihim mim mati bertemu dengan mim. Izar Safawi. Mim mati bertemu dengan mim. Guna ya? Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mim. Mim itu mad asli karena ya mati sebelumnya baris kasrah. Misa sama juga itu mad asli atau matobi. Misa kahum mim mati bertemu waw. Iya, nah, syafawi waktu rihim bihim mim mati bertemu enggak tahan tuh. Waktu rihim Izar Safawi juga. Ikhfa syafawi. Kalau izhar selain mim dan ba. Kalau mim dan bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Bi ayat sama-sama berbeda. Bi ayatil lam jala tati artinya tipis. Fakat harus itu fakat lihimul Alif lam Kamaria berarti dengan ba iklam pintar. Ambiya apa? Ada bedanya kan? Alif lam ya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat apa? Mad wajib muttasil karena apa? Ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat panjang itu. Ambiya berapa akad? Berapa alif? 3. Birai ya mati bertemu dengan ya mati sebelumnya ada huruf baris fathah. Birai apa itu tadi? Madlin. Birai itunya i ya bu bukan e birai tapi birai haqilu tanya berdalau Izlum. ya birun haqilu waqau Mahalin ya kita waqau lihim mimati dengan syafawi pintar. Qulubuna sama-sama maqabi karena yang flu-nya itu waw mati sebelumnya baris dhamma. Naknya alif mati sebelum fathah. Gulub itu kalau mau jadi gulub. Gulub. Toba'au lam jala takhin tro. Ibu kalau berfathah atau dhamma tebal. Ibu kalau takhin kasrah. Toba'au itu makam jala takhin tebal. Allahu alaihi sama min alaiha maqabi atau asli fikuk rihim apa tadi tifa sama ilham. Kalau tidak Safawi mimnya bertemu dengan ba. Kalau selain mim dan ba namanya ilham syafawi. Pada yuk hamzah ya bu, jangan diletakkan ke ain tapi yuk. Pada yuk minuna illa di mana-mana huruf bertasydid harus didouble illa qalila. Atau apa tuh? Lamnya mar'i wa ya bu. Tapi kalau mau diwasal qalilau jadi mad tidak birun. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimaradi. Ini ayat masih berkaitan tentang masalah keimanan. Harus secara menyeluruh ya bu. Jangan sampai hanya sebagian-sebagian.
Sehingga di ayat sebelumnya menceritakan tentang Nabi Musa beserta pengikutnya dan Nabi Isa beserta pengikutnya hanya sebagian-sebagian. Maka kalau yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus beriman kepada keseluruhannya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada pembeda di antara rasul-rasul yang lainnya. Selanjutnya, ini ayat yang 155-nya berkaitan dengan kisah Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Siti Maryam. Fabima naqdihim, maka kami tetapkan, kukuhkan kepada mereka naqdihim, mereka itu melakukan pelanggaran mitsaqahum dari apa-apa yang telah Allah tetapkan perjanjian di antara mereka. Wa kufrihim, dan mereka itu ingkar, mereka itu kafir bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya'i, dan mereka juga membunuh para nabi-nabi Allah. Bighairi hak, dan tidak ada hak baginya. Wa qaulihim, dan apa-apa yang mereka katakan qulubuna qulub, karena hati mereka telah terkunci, telah tertutup. Ba'taba'amu 'alaiha, bahkan Allah itu telah Allah mengunci rapat-rapat hati mereka. Jadi hati itu ada hati yang qalbun salim, ada hati yang marid, ini hati yang mayyit, yaitu hati yang sudah mati. Alaiha, atas perbuatan mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, bikufrihim, dengan pekerjaan mereka atau kelakuan mereka, apa yang mereka lakukan itu mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari rasul-rasul Allah. Fala yu'minu, maka mereka kalau ada yang beriman illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi emang dari sononya kalau misalnya banyak orang untuk sifatnya memilih kebaikan itu lebih sedikit pastinya. Kalau pengaruh keburukan sudah nggak pakai diajarin lagi, orang udah bisa sendiri. Alhamdulillah, makanya itu kita diberikan hidayah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada semua orang yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah itu sendiri. Maka kita harus bersyukur dan menjadi orang-orang yang beruntung yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikisahkan sebelumnya, ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa ada yang namanya Musa as-Samiri, itu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berkhalwat di Bukit Tursina, dan sudah diselamatkannya Tuhan Israel dari kejarannya Fir'aun, dan Fir'aun pun serta bala tentaranya sudah tenggelam, dengan izin Allah tuh Fir'aun mau, kata Fir'aun, katanya anak rabbukumul a'la, dia ngomongnya, saya ini Tuhan yang paling tinggi, dia merasa kayak begitu. Tapi pas dia udah ada di tengah laut dan sudah tenggelam, dan akhirnya dia ngomong, saya beriman, Rabbi wa Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi itu sudah terlambat.
Sebelumnya, ya Bu, Allah sudah banyak memberikan peringatan kepada Fir'aun, ya Bu, agar mereka ingat, ya Bu, segala apa yang mereka dapatkan itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada 9 macam bala, ya Bu, yang Allah turunkan kepada keluarga Fir'aun, ya Bu, sehingga ada masa kemarau yang begitu panjang, yang bertahun-tahun, sehingga cocok tanam mereka kering kerontang, ya Bu, mereka kelaparan. Itu berlari itu kepada Nabi Musa, ya Musa, tolong dong ngomong pada Tuhanmu agar kami diberikan hujan, ya Bu, agar kami diberikan kesuburan. Pas waktunya aja sudah dikembalikan sama Allah, diberikan kesuburan lagi, mereka ingkar lagi. Akhirnya Allah uji lagi tuh, ya Bu, dikurangi hasil buah-buahannya karena banyak pepohonan atau buah-buahan yang diserang hama, banyak penyakitnya, sehingga itu pun jadi masa paceklik, ya Bu, untuk keluarga Fir'aun, ya Bu. Maka Fir'aun ngomong lagi tuh, ngadu lagi sama Musa, ya Musa, nanti kalau kamu bisa ngomong sama Tuhanmu dan bisa memberikan kami buah-buahan seperti biasanya, ya Bu, dan tidak ada hama atau penyakit di tanaman-tanaman kami, maka kami akan beriman. Dia ngomong lagi Bu. Jadi orang kalau udah resep, ya Bu, udah paceklik atau sudah kepepet, baru udah ngadu mau, ya Allah, saya beriman, ya Allah, saya mau tobat, ya Allah. Tapi kembali lagi tobat, habis tobat umat lagi, ya Bu. Maka Allah kirimkan tuh, ya Bu, banjir topan yang disebabkan curah hujan yang sangat meluap, sehingga tuh air bukan hanya dari langit tapi juga dari bumi, sehingga tanggul-tanggul mereka yang mereka buat menurut mereka kokoh, ya Bu, akhirnya tanggul-tanggul itu jebol dan air ngamuk, ya Bu. Maka kita juga jangan tenang-tenang aja Bu, ya Bu. Kalau kita jauh dari Quran, jauh dari perintah Allah, ya Bu, melanggar segala apa yang Allah larang, maka jangan sampai Allah turunkan bencana. Akhirnya lari-lari itu kepada Nabi Musa, Fir'aun, ya Musa, ya tolong berikan kami jalan keluar, ya Bu, agar ini air tidak menjebolkan semuanya, ya Bu. Akhirnya Nabi Musa berdoa, dan di situ akhirnya kali semuanya rusak, ya Bu. Bangun lagi tuh, rapi lagi, bikin lagi, tapi ingkar lagi, ya Bu. Allah turunkan lagi para tentara makhluk-makhluk Allah, yaitu disebabkannya, ya Bu, hewan belalang. Jadi belalang itu, bukannya kayak kita kelihatan satu dua, belalang itu bagaikan asap yang sangat gelap, ya Bu. Saking banyaknya itu belalang, ya Bu, sehingga menutupi sinar matahari, ya Bu. Itu saking banyaknya belalang, ya Bu, maka sinar matahari tertutup, ya Bu, dengan adanya banyaknya binatang belalang yang merusak semua tanaman-tanaman, sehingga terjadi kelaparan juga. Begitupun masih juga ingkar. Allah uji lagi, ya Bu, ya, mereka tidak mau juga iman kepada Allah dan tidak mau iman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah turunkan makhluk Allah yang namanya nyamuk, Bu. Jadi kutu-kutu, ya, nyamuk-nyamuk yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa tidur dimanapun tempat, selalu diganggu nyamuk. Itu juga jadi teguran buat kita, Ibu. Kalau misalnya ada suatu musibah, berarti banyak dosa. Terus mereka ngadu lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, gimana nih? Gitu, banyak banget nyamuk sehingga kami tidak bisa istirahat, Ibu. Diganggu di sana sini dan banyak kutu-kutu. Jadi setiap dia punya gandum-gandum, ya kayak kita beras,
banyak kutu-kutunya nggak bisa dimakan, ya Bu, saking banyaknya itu. Akhirnya ngadu lagi dan Nabi Musa juga berdoa sehingga bagus lagi dan tidak ada nyamuk. Tapi kembali lagi mereka ingkar tuh Bani Israel, ya Bu. Akhirnya diturunkannya makhluk apa yang namanya binatang katak, kodok, ya Bu. Di mana-mana tuh kodok selalu ada, ya Bu. Di mana tempat, mau di tempat makan, mau di sumur, mau di kolong-kolong yang dia punya, ya Bu. Mau di tempat meja-meja atau di rumah-rumah, semuanya penuh dengan kata yang menjijikan, ya Bu. Sehingga itu juga menjadi wabah penyakit dan mereka mengadu lagi kepada Nabi Musa agar kata-kata tersebut, ya Bu, dimusnahkan. Tapi begitu, ya Bu, udah selesai, ya Bu, musibah tersebut, ya Bu, kirain bisa iman, ya Bu, menjalankan perintah Allah, mereka masih tetap, ya Bu, ingkar, ya Bu, menyembah-nyembah Allah dan kembali kepada Fir'aun. Akhirnya Allah kirimkan dari keluarga Fir'aun tersebut semua sumur, semua air, ya Bu, baik di kolam renangnya maupun di apapun, ya Bu, itu sumurnya bukan keluar air, keluarnya darah. Mau bilangnya gimana Pak? Kita bisa minum, ya Bu, semuanya keluar darah, ya Bu. Jadi mau mandi darah, ya Bu, mau cebok bukan air tapi darah. Makanya itu suatu musibah yang sangat besar, ya Bu. Itu sebagai ujian buat mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ya. Akhirnya dia lari kepada Nabi Musa, ya Musa, gimana nih, ya Bu? Tolong ngomong sama Tuhanmu, ya Bu, agar aku terhindar dari yang namanya bala tersebut dan menjadikan air kembali ini semuanya. Akhirnya Nabi Musa, ya Bu, karena Nabi Musa kan pernah sebagai anak angkat, ya Bu, ininya tetap yang namanya kali, ya Bu, bapaknya itu bisa sadar, ya Bu, kali gitu, ya Bu, bapaknya bisa insaf, ya Bu, maka ditolong juga tuh sampai 9 kali musibah macam-macam, tapi tetap aja akhirnya, ya Bu, diizinkan dengan izin Allah air tersebut jadi air kembali. Akhirnya, ya Bu, masih tetap tuh, ya Bu, mana ini benar-benar katanya sihir kamu tuh, atau kamu punya kekuatan bisa menjadikan air jadi air lagi, bukan jadi darah. Tetap aja diejek-ejek, Bu. Akhirnya, ya Bu, dia kirimkan apa tuh namanya dukun-dukun, ya Bu, orang tukang tenung dikumpulkan sama Fir'aun untuk memusnahkan Nabi Musa atau membunuh Nabi Musa. Dengan dikumpulkannya itu para dukun-dukun mengeluarkan tali, ya Bu, tali-tali kecil, tapi dia menyulap atau bikin tali-tali tersebut jadi ular-ular kecil. Tapi dengan izin Allah, kata Allah, lemparkan tongkatmu, maka tongkat itu menjadi ular yang besar dan melahap, ya Bu, semua ular-ular tersebut. Akhirnya tuh para dukun, ya Bu, ya insaf, ya Bu, mengikuti Nabi Musa. Makanya ilah qalilah, hanya sedikit, ya Bu, para yu'minuna ilah qalilah. Kalaupun ada orang yang beriman, ya Bu, segitu banyak kejadian, ya Bu, udah dilanda kemarau yang berkepanjangan, ya Bu, sampai tanaman-tanamannya habis dan kelaparan tetap, ya masih ingkar, ya Bu, dilanda lagi, ya Bu, tangannya termasukkan dari jemari Nabi Musa itu, ya Bu, keluar cahaya. Jadi setiap orang yang mau berniat jahat, ya Bu, kepada Nabi Musa, langsung tuh, ya Bu, dengan izin Allah mengeluarkan cahaya sehingga cahaya itu bikin silau atau bikin kalau kena panas matahari, ya Bu, akhirnya orang tersebut, ya Bu, maka
jadi mukjizat, jadi pelajaran. Tapi tetap saja Bu, orang-orang dari keluarga Fir'aun mengingkari Allah dan Rasulnya. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin nabiyyan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 ya Bu, buah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja mereka tidak beriman. Makanya kita sering baca surat Yasin Bu, sawa'un 'alaihim aku anzar tahu antum diru la yu'minu, tetap aja mereka tidak beriman ya Bu. Udah dikasih cobaan, udah dikasih peringatan ya Bu, udah dikasih segala macam bala penyakit, udah dikasih kekeringan, kemarau, sampai air jadi darah, tetap aja mereka tidak beriman. Wa bikufrihim wa qawlihim, dan mereka itu mengingkari semua akan perintah-perintah Allah. Wa qawlihim, dan mereka berkata ala Maryam, kepada Siti Maryam, buhtanan azima, penghinaan, kebohongan yang sangat menjijikan, yang sangat besar. Karena Nabi Isa itu dicakar dari anak zina ya Bu. Itu namanya penghinaan yang sangat besar. Maka itu merupakan keingkaran ya Bu, yang sangat besar dan suatu penghinaan kepada Nabi Isa dan Siti Maryam, bahwa itu jadi mereka menyatakan anak Allah ya Bu. Padahal yang namanya Nabi Isa alaihissalam Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Nabi Isa alaihissalam bin ibnu Maryam, Ibu Isa bin ibnu Maryam tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar, Ibu, bukan seorang penjina. Jadi nasabnya Nabi Isa alaihissalam, Ibu, Isa al-Masih putra Maryam adalah nabi penutup bagi Bani Israel, Ibu, bagi Bani Israel, Ibu, sebagai mana Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Maka tidak ada, kalau kita melarang tidak ada beda-bedaan, tapi kalau orang yang Nasrani ya Bu membeda-bedakan, sehingga disebut Bu Trinitas ya Bu, satu jadi tiga jadi satu. Itu matematikanya bagaimana ya Bu? Kalau kita kan ya satu ya Bu, ya 1 tambah 3 bisa jadi 4 ya Bu. Maka lahirnya tanpa seorang ayah itu pun merupakan kebesaran Allah. Nabi Adam saja kita beriman bahwa Nabi Adam tidak ada seorang bapak, tidak ada seorang ibu, kita tetap iman. Apalagi Nabi Isa alaihissalam, Ibu, yang hanya tanpa seorang ayah tapi dengan izin Allah, Ibu, semuanya itu pada Allah, Ibu, kehendak Allah. Ayyakulahu kumpayakun, Ibu. Allah kalau mau jadikan semuanya itu, Ibu, ayyakulahu kumpayakun. Allah mau mengucapkan kumpayakun, maka jadilah, Ibu. Lahirnya Nabi Isa alaihissalam ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa atas akal manusia. Jadi yang namanya iman bukan hanya berdasarkan dengan logika, Ibu. Jadi yang namanya iman, Ibu, antur minabillah, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga harus iman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya Nabi Isa itu ya Bu, penciptaannya di sisi Allah adalah semisal seperti keadaan Nabi Adam alaihi salam. Khalaqahu min turab, ya Bu, mereka itu diciptakan dari tanah. Kita semua dari tanah, Bu. Maka qalahu fayakun, maka Allah berfirman, Bu, dengan ucapan qalahu fayakun, maka jadilah.
Siapa Maryam itu? Jadi Maryam siapa? Anaknya putri Imran. Itu jadi makanya kita sebut Ali Imran, bukan Al, tapi Ali Imran. Jadi Ali artinya keluarga Imran, Ibu. Nah itu dari keluarga Imran, Ibu lahirlah seorang putri Siti Maryam yang sangat suci dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jujur, kehidupannya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan mengubahkan sebagai nabi dari Nabi apa Bu? Imran, ya Bu. Dari siapa Bu? Maryam itu binti Imran, melihara kesuciannya. Jadi udah pasti Maryam itu tidak melakukan apa? Perzinahan, ya Bu. Itu Rabbi inni qaddaratul laka ma fi batni muharram. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku bernazar nih Imran, aku pengen. Oh jadi itu di meja. Jadi ayahnya Maryam Imran itu pernah bernazar. Jadi mungkin ini nazaratul laka ma fi batni muharram. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau anak yang dalam kandungan istriku itu menjadi hamba yang saleh, ya Bu. Dan aku berkhidmat untuk dijadikan Bu di Baitul Maqdis, kayak kita marbotnya lah atau sebagai pengurus atau pelayan, ya Bu, di Baitul Maqdis. Tapi dengan izin Allah, nggak taunya yang lahir bukan laki-laki tetapi perempuan. Tapi tetap nazarnya tetap dilakukan sehingga tuh Siti Maryam bayinya sudah ditaruh di mihrab, ya Bu, di mihrab masjid Baitul Maqdis. Maka disitulah diurusnya oleh Nabi Zakaria alaihissalam sebagai pamannya. Itu semuanya, ya Bu, kita harus yakini dan harus kita imani bahwa apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala baik dari rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan para malaikat itu merupakan yang keseluruhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sebagian. Mudah-mudahan keimanan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, beriman kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat-malaikat Allah, sehingga kalau orang yang beriman, ya Bu, dia jadi pejabat yang amanah, ya Bu. Kalau dia seorang pedagang yang jujur, ya Bu. Seorang istri juga yang bisa menjaga amanah, ya Bu. Apa yang dititipkan sama suaminya, dia jaga benar-benar, karena itu dia iman, bukan berarti takut sama suami, ya Bu, tapi itu karena beriman. Misal pun, ya Bu, ya kan suami kita, ya Bu, bukan yang malaikat, ya Bu, pasti ada salahnya, ya Bu, pasti ada kekurangannya. Maka disitulah, ya Bu, kita selaku istri harus bisa saling menalibatul lakum wa antum libatul lahum, harus saling menjadi pakaian, saling menutupi. Mudah-mudahan kita kalau diiringi dengan keimanan, apa yang kita lakukan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ya Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di besok ya Bu, kebawasannya ya Bu, sunnahnya Ibu sholat, ya Bu, sholat Bu, sholat ya Bu. Sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tidakil balai rak'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah rakaat 2 rakaat karena Allah. Bacaannya ibu setelah Fatihah baca inna a'tayna kal kautsar 17 kali. Inna a'tayna kal kautsar wa sholli rabbika wal inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal
kulhu 5, talak binnas sekali setiap rakaat. Jadi setiap rakaat bacaannya sama Al-Fatihah, Inna A'tayna 17, kulhunya 5, falak binnas. Falak tuh kulhu dari falak ya. Kulhu dari falak, kulhu dari binnas sekali. Langsung setelah saya salam, ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pegang tasbih 70 kali. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 70 kali. Sebutin itu di dalam hati hajatnya, Ibu. Misalnya biar rumah tangga berkah, Ibu, biar suami sukses, Ibu, bidang kesehatan, panjang umur, apa yang Ibu mau, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 70 kali. 7 kali. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syahidal quwa wa ya syahidal ni'am ya azizu zallat li'izzatika jami'u khalqika ihdini min jami'i khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wa alihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm wa ma yunazzalu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terus baca Yasin, Yasinnya sekali, cuman pas perancaran ke orang yang dirahimnya itu pegang tasbih 313. Bu, semoga kita dilindungi seperti para nabi dan rasul, ya Bu. Karena di hari ini kita diturunkan para penyakit, ya Bu, 320.000. Bu, iya, lagi. Surah Inna A'tayna itu rakaat pertama. Ya sama, rakaat pertama sama keduanya. Ya, rakaat pertama ya sama sama kedua bacaannya habis Fatihah, ya Bu. Inna A'tayna 17, kulhunya 5, falak binnas sekali. Setelah saya salam baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 70. Udah pegang, ya Bu, pegang tasbih. Iya karena dua iya karena nasta'in 70. Terus baca Yasin sekali. Yasinnya sekali tempat salam muka Allah ya Rabbil 313. Semoga kita selalu bisa menjalankan, Bu, perintah-perintah Allah dengan ikhtiar kita, ya Bu. Dijauhkan dari bala penyakit, dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari mara bahaya, ya Bu. Dan selalu diberikan keberkahan dunia akhirat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa, ya Bu, menyalahi takdir Allah kecuali dengan ikhtiar doa. Jadi doa kita salah satunya dengan perbanyak sholat, ya Bu,
dan perbanyak sedekah ya Bu. Insya Allah dihindar dari bala musibah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wafat ya Karim, wafat ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Anak, ya Arhamar Rahimin, ya Anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil-ilmi wa akrimna bil-taqwa wa jannina bil-afiyah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la jahila illa 'allamta wa la ghaiba illa radadta wa la karban illa kashafta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha lana fiha salahun illa qadaytaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma ma'anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la